kita. Dan yang tahun yang akan datang saya ingin menawarkan kepada para jamaah, dalam tahun yang akan datang kita akan meningkatkan yaitu iman, akan meningkatkan Islam kita, atau meningkatkan harta kita. Sekarang yang saya mau tanyakan sama jamaah, kita mau meningkatkan yang mana dulu? Harta. Jadi modal kehidupan ada tiga. Satu iman, dua ilmu, tiga harta. Betul. Jadi kalau harta itu berkaitan nanti tiga-tiganya. Harta itu banyak kategorinya diglobalin, itu rezeki. Tahu Pak rezeki? Rezeki di pikiran kita cuma satu, duit. Nah dalam hal ini kita bahas sedikit ya. Jadi kalau ada kurang lebihnya mohon ditegur. Kalau memang ada itu kebenarannya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa itu rezeki? Rezeki adalah segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita dapatkan, itu bisa kita nikmati dan mendapatkan ketenangan. Apa rezeki? Sesuatu yang kita terima dan kita dapatkan, yang mendapatkan kita nikmati dan kita dapatkan, yaitu mendapatkan ketenangan. Itu namanya rezeki. Nah rezeki ini ada dua globalisasinya, satu materi, kedua non materi. Apa itu materi? Satu ya, seperti rumah, mobil dan sebagainya, duit, itu namanya materi. Non materi adalah yaitu adanya di batin, tenang, nyaman, bahagia. Paham gak Pak? Jadi rezeki itu segala sesuatu yang kita dapati dan kita nikmati, yaitu mendapatkan ketenangan. Ya. Nah rezeki itu ada dua, ada materi, ada non materi. Materi duit, ya, dan mobil dan sebagainya itu materi. Non materi adalah kepuasannya batin, ketenangan, nyaman. Nah sekarang saya bertanya kepada Bapak, dapat rezeki materi, Bapak punya mobil senang kan? Senang, tapi gelisah. Kira-kira gimana? Yang terus, yang kedua nggak punya mobil, tapi tenang, pilihan mana Pak? Ya mobil tenang. Dari yang ketiga, kan rezeki syukurnya dua, ada materi, ada non materi. Jadi segala sesuatu yang kita dapati dan kita nikmati mendapatkan ketenangan, itu namanya rezeki. Nah dua tuh, ada materi, ada non materi. Kita dapat mobil senang nggak Pak? Dapat duit banyak senang nggak? Tapi nggak tenang. Nggak punya duit, nggak punya mobil, tapi tenang, pilihan mana? Yang beda boleh. Ya, ini agama. Ya. Karena apa Pak? Kalau kita nggak pada bertenangan, ya ada. Ntar kalau gue punya motor nih, atau gue punya mobil, lu kemana aja buat trip? Tuh, belum punya. Begitu punya motor, boro-boro dianterin, cuma di klakson doang. Cuma di klakson doang. Weh, gue duluan ya, gitu. Dulu jadinya apa? Kalau gue punya motor, lo kemana aja gue anterin. Tuh, berarti gak dapat ketenangan. Siapa? Orang yang di klakson. Ya rezeki nih, ada materi dan tidak ada materi. Hukumnya apa? Halal dan haram. Halal artinya apa Pak? Segala sesuatu yang kita dapati halal nih, tapi nggak ada sangkutan. Maksudnya nggak ada tantangan. Itu lurus, berarti halal Pak. Di hati juga enak, dimakan enak ya. Yang kedua haram. Kalau haram segala sesuatu yang kita dapati pasti ada tantangannya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu halal, harus thayyib. Thayyib artinya apa? Segala sesuatu yang bermanfaat. Ada orang ya, yang kerjanya bagus, halal, tapi untuk apa? Untuk membelanjakan uangnya nggak baik. Musuhnya pulang gajian kaya, karaoke ya. Duitnya bagus, tapi nggak tahu dikasih anak sama bininya sisanya doang. Ini orang sono, orang Cibinong, belok sini ya. Jadi dapatnya halal tapi tidak tahu. Kata baginda Nabi besar kita Muhammad SAW,
kita dapat yang halal, kita kerjakan juga yang bermanfaat. Ya, jadi rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita dapati dan kita nikmati, tapi mendapatkan ketenangan. Itu namanya rezeki. Rezeki itu ada dua, materi, mata, telinga. Ini rezeki, Pak. Ya, mata, telinga. Ya. Yang kedua ada non materi, nggak kelihatan, ada yang di batin, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Itu rezeki. Nah sekarang Bapak jikir bawa ketenangan nggak? Tapi nggak punya duit, kira-kira bisa nggak? Ayo, dapat rezeki batin, tapi nggak dapat rezeki materi. Bagaimana cara dua-duanya? Lu jikir kusuk banget, tapi nggak punya duit, tetap bisa. Sekarang saya bertanya, yang bikin kita zikir kita tenang, ya, lagi zikir, hati kita tenang, dompet tebal, isinya apa? Duit. Pernah nggak minta sama Allah duit? Ayo, ya Allah berilah saya rezeki. Kata Allah, udah, lu angkat tangan tuh rezeki. Bisa angkat tangan rezeki, bisa ngelihat rezeki. Sebutin dong materinya. Tuh, ya Allah kasih saya duit yang zakatnya 100 juta, berarti dapat berapa? Ya Allah saya minta duit yang zakatnya 10 juta, berarti dapat berapa? Pernah kan minta duit? Ayo Pak, cuma rezeki doang kan? Nah makanya perlu lagi gitu. Ya Allah saya perlu duit, ya Allah buat beli mobil, sebutin. Buat bayar kontrakan sebut, kontrakan sebutin. Kalau rezeki doang, ya udah, naik umum, ya. Disebutin duit gitu. Ya Pak, kita pikir mendapat ketenangan. Ketenangan rezeki bukan? Duit nggak punya, kira-kira tenang kan? Enggak, bonceng. Makanya kita harus minta dulu duit. Nah di sini bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu segi dari umum. Ya, dari segi umum ini kita lihat. Ya, kalau kita lihat ini di sini Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 168 manipulannya. Al-Baqarah 168. Kecil banget. Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di ujungnya apa tuh? Wahai manusia, ya, dapatkanlah dan makanlah apa yang halal dan thayyib. Tapi di ujungnya apa tuh? Ya ayyuhan nas, berarti untuk segala seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang kafir, baik yang sholat maupun yang tidak sholat. Diumum deh. Caranya gimana? Usaha, ini kan ada kalimat, Pak saya sembahyang udah rajin, puasa udah rajin, kok kalah sama orang no? Padahal dia sama sembahyang geli banget, tapi rezeki aja. Nah, berarti dia masuk kategori ayat yaitu surah Al-Baqarah ayat 168. Allah katakan ya ayyuhan nas, coba perhatiin ayatnya Pak. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, bagaimana untuk orang yang khusus? Ya, nah di sini Allah sampaikan di ayat 172-nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibah. Gak ada halalnya kan sini? Coba perhatiin Pak. Yang pertama, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ada halalnya kan? Tapi yang kedua, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibah. Berarti gak ada halal. Kenapa? Disebutkan yang pertama ya ayyuhan nas, buat seluruh manusia, tapi di ayat 172 ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang beriman pasti tahu yang mana yang halal ya haram. Tuh, beda Pak. Ya, beda. Ini seru nih. Ya. Kalau kita udah beriman menjalankan beriman ini, insya Allah rezeki kita beda sama yang seperti ya ayyuhan nas sebagian umum.
yang kafir yang nggak kerjain iman kepada Allah. Tapi yang khusus ya ayyuhalladzina amanu nggak pakai halalan thayyibah, nggak pakai halal, kulu min thayyib. Jadi langsung Allah kasih yang baik. Karena setiap orang beriman dia pasti udah tahu yang halal dan yang halal. Nah yang ketiga, insya Allah kita yang ketiga nih Pak, yaitu apa? Yang takwa. Takwa beda. Kalau yang pertama itu harus usaha, harus bergerak, karena panggilannya ya ayyuhan nas, seluruh manusia harus berusaha. Dengan apa? Halal, hukumnya halal. Ya, kalau dia orang kafir gimana Ustaz? Ya hukumnya tidak melanggar apa, di negaranya dia tempat dia tinggal yang halal. Ya, sama semuanya. Nah, kalau khusus untuk umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu, enggak pakai halalan lagi, langsung kulu thayyiban. Paham? Kalau yang tiga dahsyat lagi, pakai nilai takwa. Kalau yang pertama dia ikhtiar, yang kedua dia udah tahu yang halal dan yang haram dengan dinilai. Nah yang ketiga nilai takwa. Yang pertama pakai ikhtiar, yang kedua pakai doa, dan yang ketiga baru pengen udah dianterin. Pak, orang yang takwa nih. Takwa apa Pak? Cuma dua kuncinya, ngerjain perintah, tinggalin larangan. Dan karena kenapa dengan nilai takwa? Kalau orang yang sekedar beriman, sholatnya 17 rakaat. Tapi kalau orang yang bertakwa, minimal dia sholat 40 rakaat. Hitung Pak, 17 qobliyah, ba'diyah, duha. Ya, kalau dia mau 60 tambah tahajud, tambah tasbih, 1 hari 60, berarti dia termasuk orang yang dikasih rezeki dengan jalan takwa. Jelas ayatnya, tidak diduga-duga nanti. Jangan kita nggak ngerjain sholat mau mendapat yang tidak duga. Kalau dia takwa pengen aja, ya Allah saya dikasih minta udah, tidak diduga-duga. Rezeki yang tidak diduga, ya Allah alhamdulillah itu datang kemarin. Ada cari rumah itu sudah banget nih. Ada rezeki pengeluaran sedekah, pengeluaran zakat itu sembayangnya nggak boleh 17, minimal 40. Jangan dapat rezeki yang dari zakat tapi sembayangnya masih 17, nggak dapat. Paham nggak kira-kira? Ini kan ada orang yang mirip, dia sembayangnya rajin, dia nggak sembayang kok. Rezekinya banyak yang nggak sembayang, mungkin dalam kategori sembayangnya nilai takwanya masih berkurang. Hebat. Jadi rezeki itu apa yang kita dapati, apa yang kita nikmati mengandung ketenangan. Dan rezeki itu ada dua, ada johiran batinan, ada materi dan ada yang tidak materi. Materi banyak, makanya kita sebutin ya. Saat katanya zikir bawa tenang, utang saya banyak, duit kagak punya, kagak tenang, lo nggak minta sih. Kata juga ada dua, lu udah dapat rezeki non materi, yaitu ketenangan. Nah sekarang materinya minta. Ya, nah nilai takwa itu di samping dia sholatnya tingkatin, yang kedua nilai amalnya juga. Amal itu adalah perbuatan. Dia tingkatin apa? Sodakohnya. Ya, sodakohnya tingkatin. Nah, jadi kalau nilai takwa seperti itu, baru kita niatin, udah dapat Pak. Udah dapat rezeki. Ya, jadi ada tiga berjalan di jalan biasa dipanggil Allah, ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia, ya dapatkanlah itu rezeki yang halal. Halal kalau orang kafir berarti halal dalam pengertian tidak melanggar di tempat dia duduk, istilahnya negeri mana nggak melanggar, itu namanya halal. Bukan dalam kategori halal, dalam kategori agama, kategori hukum negara. Banyak orang kafir kaya, nah itu panggilan manusia. Nah kalau kita dikatakan beriman harus mengerjakan keimanan kita, ya. Dan kita ingin mendapatkan rezeki takwa, kita tingkatin. Pertama yaitu komitmen kita, yaitu sholat kita. Kalau kita mau dikatakan orang yang beda dari yang lain luar biasa, perbuatan juga kita harus luar biasa. Seperti kita ngantor orang pulang, kita nggak pulang, kita lembur. Orang datang jam 7, kita setengah 7. Kira-kira bos gimana? Itu orang datang duluan, pulang belakangan. Kira-kira mendapat pujian dari bos. Itu namanya orang bertakwa. Begitu juga kita sama Allah.
menjelang 15 menit, menjelang 10 menit azan kita udah datang, itu sama aja karyawan belum waktunya masuk dia udah hadir. Begitu orang pulang dia ratib, dia baca ini, dia tasbih sama. Jangan sampai kita kayak karyawan datangnya belakangan, pulang duluan, udah nggak ketemu bos. Itu siapa nggak masuk ya? Masuk bos, dia datangnya belakangan, pulangnya duluan, terus nggak ketemu bos. Panggil dah dapat SP1. Begitu maju mau minta ke bulan nggak bisa. Begitu juga kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi koneksi pertemuan kita periksa. Mudah-mudahan ya minimal kita termasuk mendapatkan rezeki kepada Allah, yaitu panggilan ya ayyuhalladzina amanu kullu min thariwat thayyib. Jadi mendapatkan rezeki yang benar-benar kita mendapatkan kebaikan, ya Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita akan mendapatkan yaitu rezeki yang berbentuk materi dan rezeki yang berbentuk non materi, yaitu lahir dan batin. Dan Allah cukupkan rezeki kita, yaitu rezeki johir kita. Allah juga rezeki kita untuk ibadah buat diri kita, buat ibadah anak dan istri kita, melunasi hutang-hutang kita, membayar zakat kita, menolong dengan saudara kita lewat sedekah kita, dan pada akhirnya rezeki tersebut membawa kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa kullatin salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qana ya karim wa qana ya rahim. Allahumma rabbil fatihah wal mubarakatil fatihah wal mu'jizati bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi suratul fatihah. Allahumma ya akhir doa wastajibu doa wa qabuli doa wa takhiru doa wa ijabah doa wal jamaah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.